Halo semuanya, selamat datang di video pengantar ilmu sosiologi. Sebelum memulai topik pembahasan pada video ini, perkenalkan nama saya Noel Jody Pratama, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau, tahun 2024 dengan NIM 24011262668. Pada video ini, kita akan dipandu oleh dua kepribadian saya yang lain. Ya, dua kepribadian saya yang lain. Mereka akan membantu kita untuk memahami sejarah perkembangan ilmu sosiologi sampai sekarang. Ya udah, Joki, silakan perkenalkan diri kalian. Halo semuanya, aku Jody. Aku orangnya pengen tahu. Aku pengen tahu semuanya, literally semuanya. Untuk mengetahui semuanya, aku akan tanya banyak hal tentang hal itu sampai aku puas dan aku merasa aku tahu. Jadi nanti kalau di sepanjang video aku banyak tanya, jangan heran ya. Halo semuanya, aku Joki. Aku adalah like-set daripada Noel Jody Pratama. Dan aku orangnya banyak tahu. Dan aku selalu banyak baca sehingga mataku sampai tebal begini minusnya. Aku adalah kebalikan daripada si Jody yang banyak tanya itu. Sebaliknya, aku banyak tahu. Jadi nanti kalau aku banyak jawab pertanyaan si Jody, yaitu wajar lah ya, kan aku lebih pintar daripada dia. Lah, sembarangan lu. Gue banyak nanya bukan gara-gara gue gue cuma pengen tahu. Udah, kalian berdua nggak usah berantem deh. Gak ada yang peduli juga siapa yang lebih pintar. Udah teman-teman, mari kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu perkembangan sejarah ilmu sosiologi yang mencoba memahami kompleksitas hidup bermasyarakat. Mari kita bahas bersama-sama tokoh-tokoh besar dan gagasan yang membentuk dasar sosiologi hingga menjadi disiplin ilmu yang kita kenal sampai sekarang. Masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang kemunculan sosiologi. Untuk memahami asal-usul sosiologi, kita harus melihat kembali pada masa revolusi industri di Eropa pada abad ke-18. Perubahan ini mengubah tatanan sosial secara drastis dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri? Maksudnya? Ya, aku tahu sih arti dari masyarakat agraris itu profesi umumnya adalah petani, dan masyarakat industri profesi umumnya sebagai buruh pabrik. Tapi menjadi pertanyaan aku, kenapa bisa mengubah tatanan sosial secara drastis? Kenapa bisa sesignifikan itu kah? Seriusan, itu doang kamu nggak tahu? Ya udah, sini aku jelasin. Oke deh teman-teman, aku akan jelasin pertanyaan si Jody tadi. Jadi aku pernah baca di suatu website online atau website ebook, judulnya itu Sociology by Anthony Giddens, yaitu yang edisi ke-9 atau edisi yang terbaru. Jadi buku itu membahas tentang perubahan besar di Eropa yang mendorong lahirnya sosiologi, seperti revolusi industri dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pada abad ke-18, urbanisasi pesat terjadi ketika masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota demi mencari pekerjaan di pabrik-pabrik baru. Namun, perubahan besar ini juga memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan eksploitasi tenaga kerja yang membuat para pemikir mulai mempertanyakan dampaknya pada struktur masyarakat. Nggak hanya itu, Jody. Selain itu, revolusi Prancis juga memicu transformasi besar dalam struktur sosial dan politik di Eropa. Sistem lama yang berpusat pada feodalisme dan kekuasaan monarki tergantikan oleh ide-ide baru tentang kesetaraan, hak asasi manusia, dan kebebasan berindividu. Di tengah konteks inilah muncul kebutuhan untuk memahami dan mengkaji dinamika sosial yang kompleks. Jadi ya mungkin gara-gara itu masyarakat Prancis yang dulu atau masyarakat Eropa yang dulu dari masyarakat agraris tiba-tiba secara drastis berubah menjadi masyarakat yang cenderung industri. Wah iya ya, ternyata revolusi Prancis segede itu dampaknya. Lengah dikit ganti profesi cuy. Nah aku juga mau nanya, kalian tahu nggak sih Auguste Comte atau gimana sih ngomongnya? Aku pernah baca kalau Auguste Comte itu adalah filsuf asal Prancis ya. Kalian bisa jelasin nggak sih? Atau Joki jelasin dong. Auguste Comte? Auguste Comte? Maksud kamu Auguste Comte? Pas banget pertanyaan kamu nih Jody. Kebetulan kita masuk ke poin kedua, yaitu pendiri sosiologi Auguste Comte dan gagasan positivisme. Jadi Auguste Comte adalah seorang filsuf asal Prancis yang sering dianggap sebagai bapak sosiologi. Comte percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa membantu manusia mencapai pemahaman yang objektif tentang dunia sosial.
Ia memperkenalkan pendekatan yang dikenal sebagai positivisme, yang berpendapat bahwa masyarakat dapat dipelajari dengan metode ilmiah yang sama seperti ilmu alam atau ilmu terapan dan sebagainya. Benar tuh Noel, ini Noel aku izin nambahin sedikit ya. Jadi Comte itu menyusun pandangannya dalam teori perkembangan sosial yang ia bagi dalam 3 tahap. Untuk diagramnya aku akan terangkan di sini ya. Jadi yang pertama itu adalah tahap teologis, di mana masyarakat memahami dunia melalui agama, dan yang kedua adalah tahap metafisik, di mana masyarakat mulai mempertanyakan kepercayaan agama dan mencari jawaban filosofis darinya. Dan yang terakhir adalah tahap positif, di mana masyarakat mulai mencari penjelasan ilmiah berdasarkan fakta yang terukur. Wah, aku paham nih kenapa Agus Comte bisa jadi bapak sosiologi dunia. Karena memang sekompleks itu ya peran dia dalam perkembangan ilmu sosiologi. Kira-kira Noel, Joki, apakah ada lagi tokoh-tokoh lain yang membantu perkembangan sejarah ilmu sosiologi? Ada dong Jody, kita masuk ke topik ketiga yaitu Karl Marx dan teori konflik kelas. Tokoh besar lainnya adalah Karl Marx, seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan teori kelasnya. Marx berpendapat bahwa sejarah manusia adalah perjuangan kelas, yaitu antara kelas penguasa yaitu bourgeois dan kelas pekerja yaitu proletariat. Dalam masyarakat kapitalis, bourgeois mengendalikan alat produksi dan mengeksploitasi proletariat demi keuntungan. Wah, perjuangan kelas, bourgeois dan proletariat. Wah, itu udah kayak bumi dan langit. Terus gimana dampaknya bagi perkembangan sosiologi? Ya, untuk dampaknya sendiri bagi perkembangan ilmu sosiologi sebenarnya udah bisa diprediksi sih. Palingan ujung-ujungnya akan ada konflik. Kalau menurut Marx sendiri, ketimpangan ini pada akhirnya akan memicu perubahan sosial besar seperti revolusi, di mana kelas pekerja akan menuntut keadilan dan menghapuskan sistem kapitalis yang tidak adil. Pandangan Marx ini melahirkan perspektif teori konflik dalam sosiologi yang melihat bahwa konflik sosial adalah motor perubahan dalam masyarakat. Iya benar juga ya. Mendengar penjelasan kamu tadi, aku jadi berpikir bahwa Karl Marx ini seolah-olah ingin menyampaikan secara tidak langsung bahwa konflik itu tidak selalu buruk, dan konflik itu bisa membawa yang namanya dampak baik bagi perubahan masyarakat, bahkan menjadi motor penggerak bagi perubahan bagi masyarakat yang lebih baik. Benar banget tuh Jody. Nah, buat teman-teman yang ada konflik sosial dalam hubungan sosial dan interaksi sosialnya, kalian komunikasiin ya. Siapa tahu konflik sosial yang ada pada kalian saat ini malah makin mempererat hubungan sosial kalian. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam poin keempat, yaitu Emil Durkheim dan teori solidaritas sosial. Nah, untuk sekarang ini, Joki, kamu jelasin dong, aku mau minum dulu, tenggorokanku lagi kering. Oke Noel, jadi Emil Durkheim adalah sosiolog Prancis yang memainkan peran besar dalam menjadikan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Awalnya ia belajar filsafat, Durkheim kemudian beralih ke sosiologi dan mengajar di Universitas Bordeaux dan Sorbonne, di mana ia membentuk kurikulum sosiologi pertama di Prancis. Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial, yaitu pola-pola perilaku kolektif yang mempengaruhi individu, yang menjadi dasar untuk memahami masyarakat secara ilmiah. Ia juga mengembangkan teori solidaritas sosial dengan 2 tipe utama, yaitu solidaritas mekanik di masyarakat tradisional yang berlandaskan kesamaan dan solidaritas organik di masyarakat modern yang berlandaskan saling ketergantungan. Durkheim memiliki banyak karya tulis terkenal. Salah satu karya yang terkenal adalah Les Suicide, adalah studi empiris pertama tentang bunuh diri di dunia, menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial seperti integrasi dan regulasi sosial mempengaruhi tingkat bunuh diri. Karya ini mempertegas bahwa sosiologi dapat mempelajari fenomena individu melalui kondisi sosial. Durkheim menetapkan prinsip-prinsip sosiologi ilmiah dalam jurnalnya yang ditulis berjudul The Rules of Sociological Method, mengajukan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan institusi seperti keluarga dan agama yang mempertahankan keteraturan masyarakat. Pemikirannya meletakkan dasar bagi sosiologi modern dan memperkuat metode empiris dalam studi sosial. Wah, ternyata ilmu sosiologi nggak sepele yang dibayangkan ya. Banyak komplikasi sosial di dalamnya yang berhubungan satu sama lain. Nah, Noel, Joki, kan kalian dari tadi menjelaskan. Aku boleh dapat giliran menjelaskan nggak? Nanti kalian kalau aku ada salah, kalian tambahin deh. Oke, boleh. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke dalam poin kelima, yaitu Max Weber dan teori rasionalisasi. Jadi Max Weber adalah pemikir Jerman yang menekankan pentingnya memahami makna subjektif di balik tindakan sosial.
Weber memperkenalkan konsep Verstehen, yaitu pemahaman mendalam terhadap tindakan sosial seseorang yang tidak bisa hanya diukur dengan metode kuantitatif. Ia juga menyoroti bahwa perkembangan kapitalisme modern sangat dipengaruhi oleh etika Protestan, yaitu keyakinan agama yang mendorong kerja keras dan akumulasi kekayaan sebagai tanda keberhasilan. Selain itu, Weber memperkenalkan gagasan tentang rasionalisasi, yaitu proses di mana masyarakat semakin mengutamakan efisiensi dan keteraturan. Hal ini melahirkan sistem birokrasi yang sangat penting dalam pengelolaan masyarakat modern, namun bisa membatasi kebebasan berindividu. Tersebut ditekankan oleh Max Weber dalam bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ia menekankan bahwa perkembangan kapitalisme modern sangat dipengaruhi oleh etika Protestan. Ia juga mencatat etika kerja keras dan akumulasi kekayaan di kalangan Protestan menjadi landasan munculnya kapitalisme, di mana kekayaan sering dianggap sebagai tanda keberhasilan. Selain itu, Weber menggambarkan fenomena rasionalisasi sebagai proses di mana masyarakat bergerak menuju efisiensi dan keteraturan sebagai prinsip utama. Proses ini menghasilkan sistem birokrasi yang struktural dan efisien dalam pengelolaan modern saat ini. Tetapi seperti dicatat Weber, birokrasi yang semakin dominan justru dapat menjadi penjara bagi kebebasan berindividu. Nah, Noel dan Joki, tadi kan kita sudah bahas tuh mulai dari Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. Itu kita bahasnya dari abad-abad ke-18 dan abad ke-19. Kira-kira kalau di abad ke-20 ini, perkembangan ilmu sosiologi itu udah sejauh apa sih? Yup, ada dong. Dari abad ke-20, aku udah meringkas beberapa jurnal dan artikel yang dapat menjadi bahan referensi bagi informasi untuk kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, artikel yang berjudul For Public Sociology, American Sociological Review. Di sini Burawoy atau penulisnya membahas bagaimana sosiologi kontemporer dapat berperan dalam masyarakat modern dengan menjembatani penelitian akademis dan isu-isu publik seperti ketidaksetaraan, globalisasi, dan tantangan sosial lainnya. Kedua, aku juga mendapat referensi dari salah satu artikel di Google Scholar yang berjudul The Internet in Everyday Life, Blackwell Publishing. Artikel ini adalah kumpulan esai yang membahas perubahan dalam interaksi sosial sebagai dampak dari teknologi digital dan internet. Artikel dari buku ini banyak dikutip dalam studi sosiologi tentang masyarakat digital. Oke, sekarang aku bakal jelasin sejarah awal perkembangan ilmu sosiologi pada awal abad ke-20. Jadi awalnya, sosiologi Amerika Serikat berkembang melalui Chicago School yang menjadi pusat penelitian interaksi sosial di kota besar seperti Chicago yang saat itu sedang bertumbuh pesat. Para sosiolog di sana menerapkan metode seperti observasi partisipatif dan wawancara untuk menggali lebih dalam tentang dinamika sosial kota, termasuk segregasi dan hubungan antar kelompok etnis. Kini, sosiologi terus berkembang mencakup berbagai ilmu kontemporer seperti gender, lingkungan globalisasi, dan dampak teknologi digital dalam lingkungan sosial. Sekarang aku jadi paham tentang sejarah dan perkembangan ilmu sosiologi. Gak kebayang sih sebesar apa perkembangan ilmu sosiologi di masa depan, mengingat setiap hari dan setiap saat manusia selalu berinteraksi yang bahkan dapat mengembangkan ilmu sosiologi semakin besar lagi. Benar banget nih, sosiologi bukan hanya sebagai sebuah ilmu teoritis, tetapi sebuah alat untuk memahami dan menganalisis masalah-masalah di masyarakat. Dari masa awal hingga masa kini, sosiologi telah beradaptasi untuk menjawab berbagai tantangan zaman yang ada. Dengan memahami sejarahnya, kita tidak hanya mengerti perkembangan ilmu ini, tetapi juga memiliki perspektif yang lebih luas tentang peran kita dalam masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye teman-teman.